Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sultansyah SMA KSIE karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan akuntansi biaya bersama dan produk sampingan. Sebelumnya, perkenalkan saya Leli Maulidia AS dengan NIM 2402211000105. Latar belakang akuntansi biaya dan akuntansi produk sampingan yaitu dalam kegiatan produksi di berbagai industri, seringkali satu proses bisa menghasilkan lebih dari satu jenis produk sekaligus. Misalnya pada industri minyak bumi, dari proses penyulingannya minyak mentah bisa dihasilkan bensin, solar, minyak tanah, bahkan aspal. Dalam konsep ini dikenal istilah split of point, yaitu titik di mana produk hasil proses mulai bisa dibedakan atau sama lain. Selanjutnya, apa itu pengertian biaya bersama? Biaya bersama adalah biaya yang timbul dalam satu proses produksi di mana lebih dari satu produk dihasilkan secara bersamaan. Biaya ini muncul selama tahap awal produksi sebelum produk-produk tersebut dapat dibedakan atau diidentifikasi secara individual. Karakteristik utamanya yaitu bahwa biaya ini tidak dapat secara langsung didistribusikan pada satu jenis produk saja, karena semuanya dihasilkan dari proses yang sama. Sebagai contoh yaitu semisal 1 UMKM itu memproduksi kerupuk puli. Kerupuk puli itu sebagai produk utamanya dan memproduksi produk sampingan yaitu kerupuk tempe. Nah, kerupuk puli dan kerupuk tempe ini termasuk biaya bersama karena proses awalnya itu dari pencampuran tepung, dari bahan-bahannya itu sudah kayak termasuk produk bersama karena bahan-bahannya dari awal itu sudah sama. Nah, nanti semisal produk tempe itu dijadikan produk tempe dikasih kedelai, nah itu titik split off-nya itu berada pada saat keduanya itu dipisahkan ini adonan tempe dan satunya adonan kerupuk puli. Nah, pada saat adonan tempe itu kita kan biasanya diberi kedelai, nah itu sudah termasuk produk puli itu produk utama dan produk sampingannya itu keripik tempe. Nah, itulah contoh produk bersama. Selanjutnya yaitu metode alokasi biaya bersama. Yang pertama yaitu metode sales value atau nilai pasar pada titik split off. Metode ini merupakan metode yang mengalokasikan biaya bersama sesuai dengan kemampuan keterjualannya. Metode yang kedua yaitu metode perhitungan fisik. Salah satu pendekatan pengalokasian biaya bersama yang lainnya adalah secara proporsional dengan ukuran fisik seperti galon, liter. Metode ini cocok jika digunakan pada produk bersama yang relatif sama nilai jualnya, tetapi akan terlihat tidak adil untuk produk yang sangat berbeda nilai jualnya. Contohnya yaitu pada proses penambangan emas, di mana sekali proses akan diperoleh emas, perak, timah dengan komposisi yang tidak seimbang, yaitu timah akan jauh lebih banyak dibandingkan emas dan peraknya. Oleh karena itu, jika menggunakan alokasi berdasarkan fisik, maka timah akan dibebani biaya yang lebih tinggi, padahal harga jualnya tidak setinggi emas. Metode yang ketiga yaitu metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Pada umumnya, metode ini digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari satu proses bersama, tetapi
mutunya berlainan. Dalam metode ini, harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kualitas yang diproduksi. Yang terakhir yaitu metode rata-rata tertimbang. Jika dalam metode rata-rata biaya persatuan, dasar yang dipakai dalam mengalokasikan biaya bersama adalah kuantitas produksi. Maka dalam metode rata-rata tertimbang, kuantitas produksi ini dikalikan dulu dengan angka penimbangan dan hasil kalinya baru dipakai sebagai dasar alokasi. Penentuan angka penimbang untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk tiap jenis produk yang dihasilkan. Jika yang dipakai sebagai angka penurunan adalah harga jual produk, maka metode alokasinya disebut metode nilai jual relatif. Selanjutnya yaitu apa itu pengertian produk bersama atau joint product, merujuk pada dua atau lebih jenis produk yang dihasilkan secara simultan dari satu proses produksi, di mana masing-masing produk memiliki nilai jual yang hampir sebanding. Sebagai contoh, dalam proses pemotongan sapi akan diperoleh berbagai jenis daging seperti tenderloin, sirloin, daging untuk rendang, serta rawonan. Karena nilai jualnya yang relatif seimbang, produk-produk tersebut dikategorikan sebagai produk bersama. Selain daging, kegiatan pemotongan sapi juga menghasilkan produk lain seperti kotoran, bulu, dan tulang belulang yang secara ekonomis memiliki nilai jual lebih rendah dibandingkan daging. Oleh karena itu, daging tersebut disebut sebagai produk utama, sedangkan sisa hasil lainnya digolongkan sebagai produk sampingan. Sementara itu, seluruh biaya yang dikeluarkan sejak tahap pengadaan hingga proses pemotongan disebut sebagai biaya bersama, karena biaya ini digunakan untuk menghasilkan semua produk tersebut secara bersamaan sebelum dapat dipisahkan satu persatu. Selanjutnya yaitu pengertian split off atau titik pisah. Dalam sistem produksi bersama atau joint product, perusahaan seringkali menghasilkan beberapa jenis produk dari satu proses yang sama, yang pada awalnya tidak dapat dibedakan secara individual. Seiring berjalannya proses, terdapat satu tahap krusial yang dikenal sebagai titik split off, yaitu saat produk-produk tersebut mulai dapat didefinisikan sebagai entitas yang terpisah. Jadi yang dimaksud titik split off adalah titik di mana produk-produk bersama telah dipisahkan dan masing-masing siap untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap konsep titik split off dan metode alokasi biaya yang digunakan sangat penting bagi perusahaan yang menerapkan sistem produksi bersama. Tidak hanya untuk tujuan pelaporan keuangan yang akurat, tetapi juga untuk mendukung perencanaan dan pengembalian keputusan yang berbasis pada data biaya yang valid dan relevan. Oleh karena itu, penerapan metode alokasi yang tepat pada titik split off harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan biaya produksi. Selanjutnya yaitu kriteria pemisahan by product dan joint product. Pemisahan antara joint product dan by product dalam akuntansi biaya didasarkan pada beberapa kriteria utama yang berfungsi untuk menentukan perlakuan akuntansi yang tepat atas masing-masing produk. Kriteria pertama adalah nilai jual relatif, di mana joint product memiliki nilai jual yang signifikan dan hampir seimbang satu sama lain. Sementara by product memiliki nilai jual yang jauh lebih rendah dan tidak material terhadap total hasil produk. Kriteria yang kedua yaitu tujuan atau niat produksi, di mana joint product dan merupakan hasil yang memang direncanakan untuk diproduksi bersama, sedangkan by product hanya muncul sebagai hasil sampingan yang tidak menjadi fokus utama produksi. Yang ketiga yaitu
Perbedaan ditentukan dari perlakuan biaya, di mana joint product harus dialokasikan biaya bersama menggunakan metode seperti relative sales value method. Sedangkan by product umumnya tidak dialokasikan biaya, melainkan pendapatnya digunakan untuk mengurangi total biaya produksi. Selain itu, kemunculan produk hingga titik split off menjadi kriteria penting lainnya. Joint product tidak dapat dipisahkan hingga titik split off, sedangkan by product seringkali baru dikenali setelah titik pemisahan tersebut. Penelitian oleh Sugianto et al. 2024 menunjukkan bahwa pemisahan yang akurat berdampak langsung pada validitas laporan keuangan dan efisiensi manajerial, khususnya dalam pengambilan keputusan biaya dan penerapan harga jual. Selanjutnya yaitu karakteristik produk bersama dan produk sampingan. Produk bersama memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk bersama dan produk sekutu merupakan tujuan utama kegiatan produksi. Yang kedua yaitu harga jual produk bersama atau produk sekutu relatif tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. Yang ketiga yaitu dalam mengolah produk bersama tertentu, produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama. Jika ia ingin memproduksi hanya salah satu di antara produk bersama tersebut dalam perusahaan daging, misalnya setiap kali penyembelihan sapi akan diperoleh daging, kulit, dan lemak. Jadi, kalau produsen hanya ingin mengolah daging saja, tidak bisa, ia harus memanfaatkan kulitnya, atau dibuat makanan, atau dijual dalam bentuk kulit. Selanjutnya yaitu metode perlakuan produk sampingan. Dalam uraian tentang produk bersama telah dibahas mengenai bagaimana mengalokasikan biaya bersama ke berbagai produk bersama. Dalam produk sampingan, titik berat pembahasannya produk sampingan tersebut. Alokasi biaya bersama kepada produk utama dan produk sampingan pada umumnya dianggap tidak perlu karena nilai produk sampingan relatif rendah bila dibandingkan dengan produk utama. Meskipun demikian, ada beberapa metode untuk akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan dapat dibagi menjadi mengalokasikan biaya bersama kepada produk utama dan produk sampingan. Metodenya yaitu metode dua golongan. Yang pertama, metode-metode yang tidak mencoba menghitung harga pokok produk sampingan atau persediaannya. Metode ini digunakan ketika produk sampingan dianggap tidak cukup signifikan nilainya, sehingga tidak diperlukan pencatatan yang rumit terhadap biaya produksinya. Dalam metode ini tidak ada bagian dari biaya bersama yang dialokasikan kepada produk sampingan. Artinya, semua biaya produksi dianggap sebagai biaya yang menghasilkan produk utama. Metode yang kedua yaitu metode-metode yang mencoba mengalokasikan sebagian biaya bersama kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk atas dasar biaya yang dialokasikan tersebut, atau bisa disebut juga cost method. Berbeda dengan metode pertama, metode ini mengakui bahwa produk sampingan meskipun bukan produk utama masih memiliki nilai ekonomis yang cukup penting sehingga memerlukan perlakuan akuntansi yang lebih rinci. Dalam pendekatan ini, sebagian dari biaya bersama dialokasikan secara sistematis ke produk sampingan dengan tujuan untuk menentukan harga pokok produk sampingan termasuk jika produk tersebut masih tersimpan sebagai persediaan. Metode ini menuntut adanya pembagian biaya secara proporsional antara produk utama dan produk sampingan. Selanjutnya yaitu contoh industri yang menggunakan biaya bersama. Saya di sini mengambil contoh PT Pertamina Persero. PT Pertamina Persero merupakan perusahaan BUMN terbesar di Indonesia yang bergerak di sektor energi, khususnya pengolahan minyak bumi.
Dalam kegiatan operasionalnya, Pertamina menggunakan kilang minyak yang melakukan proses pengolahan minyak mentah menjadi berbagai produk bernilai ekonomis seperti bensin, solar, minyak tanah, LPG, dan aspal. Proses pengolahan minyak mentah ini menggunakan teknologi distilasi fraksionasi yang menghasilkan beberapa produk secara simultan dari satu bahan baku utama. Pada tahap awal proses tersebut, seluruh biaya seperti pengadaan minyak mentah, biaya operasional kilang, penggunaan energi, tenaga kerja, dan pemeliharaan peralatan dikategorikan sebagai biaya bersama karena biaya ini belum bisa diatribusikan ke produk spesifik secara langsung. Nah, kesimpulannya, biaya bersama harus dialokasikan secara proporsional agar harga pokok produksi dan laba tercatat akurat. Titik split off menjadi batas penting antara biaya bersama dan biaya terpisah. Produk utama dan sampingan dibedakan berdasarkan nilai jual dan tujuan produksinya. Pemilihan metode alokasi yang tepat meningkatkan akurasi laporan keuangan serta efisiensi operasional perusahaan. Penerapan akuntansi biaya bersama membantu manajemen dalam menentukan harga jual, menghitung laba, serta menilai kelayakan pengolahan produk lebih lanjut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.